Desa Gondomayit. Kali ini saya akan membagikan cerita Desa Gondomayit, sebuah kisah misteri yang pernah diceritakan. Meskipun kami tidak pernah satu sekolah, kampus, dan pekerjaan, tapi sudah saya anggap abang angkat. Sudah cukup lama sejak terakhir kali main ke kota pahlawan ini. Salah satu kota yang jadi saksi perjuangan hidupku dulu, yang dimulai dengan kerja serabutan. Dan hari ini saya balik lagi ke kota ini untuk bertemu seseorang. Gak tahu kenapa selalu bikin saya kangen dengan sosoknya. Kangen wejangannya. Beliau adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, saya jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu pengalaman beliau yang menurut saya sangat menarik. Terlepas dengan ngerinya cerita itu, tetap saja cerita ini adalah salah satu cerita yang selalu saya ingat, yaitu cerita tentang Desa Gondomayit. Dek Soedan, kata Mas Damar, matanya masih menatap ke sana kemari, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan ya opo? Saya bertanya penasaran. Ya opo, gak edan. Bendino ono ae sing mati. Nek gak mati, jarene tondok balap. Bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut menyahut, membuat saya semakin penasaran. Sampai pandangan saya teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga saya kenal akrab, datang, duduk, dan memesan kopi. Di sini saya melihat Mas Damar menyapa Mas Erik, yang ternyata sudah saling kenal baik. Rik, iki lo, cerita sing awakmu ambe aku zaman kuliah biyen sing nyasar ke Desa Gondomayit. Ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah, waktu itu nyasar di sebuah desa bernama Gondomayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan. Dan saya bisa menangkap raut muka yang menunjukkan kecemasan itu dari alisnya. Cek diiling-iling ae, sekelali kiai masih diingat saja, sudah lupakan. Mohon maaf nih, kalau bahasa Jawa gua berantakan karena gua bukan orang Jawa. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, lanjut. Mendengar itu, saya pun langsung memohon. Sejujurnya saya paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh, saya udah gak asing lagi dengan hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik nampak ogah menceritakan. Berbekal bujukan bahwa saya yang akan bayar kopi ditambah rokok. Untuk cerita ini, saya pun menyanggupi. Disinilah saya melihat Mas Erik menunjuk sesuatu. Arah utara dari kota pahlawan ini. Saya mengeriyatkan dahi. Saya mengangguk. Yo, gak kuno desa nih. Di sanalah desa ini berada. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapalah periode tahun 2011-2012 di salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapalah mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota sanggup. Karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan
agendanya, meski bila harus seorang diri. Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cukup. Salah satu tempat untuk melatih stamina, karena medannya yang cukup menanjak, dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris menyerupai suhu di puncak Mahameru. Sebelumnya Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya. Namun, Mas Damar meyakinkan Mas Erik. Perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam, 2 jam berlalu, dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wes ngene ae lho Mar. Tinggalin KTP go kene. Tulisin pesan bahwa kita sudah melaporkan. Toh gak ono sing ngeruh sampai kapan petugasnya. Gak ono kan? Sudah, begini saja Mar. Tinggalkan KTP di sini. Tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat. Hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan. Bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam itu di sekitar sana. Bedanya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi. Namun masih ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulainya. Jare mbahku Dam, ini enggak ono suara biasa nih, ono memedi. Kalau kata mbahku, kalau enggak ada suara biasanya ada hantu. Wus, dijogo lambene. Gak apa ngomong ngono. Wus, dijaga mulutnya. Tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik. Seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda. Seolah-olah
yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Erik tak merasakan apapun. Lihat, Erik membuka jalan dengan parang di tangannya. Setidaknya memberi ketenangan pada Damar sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti disusul Erik. Rik, panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa, mencari-cari pandang. Opo, pitik, kata Erik mengulangi. Krungu ora, ana suara pitik. Dengar tidak, ada suara ayam. Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun, Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora ono. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini, Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan adalah suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang sedari tadi. Degup jantung dan suara napas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakan, "Cacok, bambu sambujo, sialan, bau bunga sambujo." Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang, dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja. Suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu, namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosok tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja. Mengenakan baju yang terlihat seperti kain, warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya. Rupanya menahan berat kepalanya. Apalagi bila lehernya patah. Saat itu, Erik sadar. Sedari tadi, ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Ini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam, mereka berjalan tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana. Namun, Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang
ke belakang. Yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Ono apa, Rik? Gak ono. Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa, sudah dekat. Erik baru membuka suara, ono kuntilanak, Dam. Kaget. Namun, Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, sesuai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada hampir 2 jam. Damar dan Erik hanya berada di area itu, dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah sampai terdengar suara langkah kaki menghentak. Dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada ya sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah penasaran campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar nggak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. Ya apa Mar, bisa lanjut ora? Gimana Mar, bisa lanjut apa tidak? Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot gak percaya atas apa yang dia lihat. Jancuk, kenapa koen? Sialan, kenapa dengan kamu ini? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. Gak aru Rik, gak tahu Rik. Melihat kondisinya Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan? Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa si Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cukup berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang
lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin tadi ketika mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani berbicara karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayat yang dipinggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan Mas Damar lihat, keranda mayat itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan. Dan semoga mereka memang manusia berlari kurang dari 10 menit. Dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri, Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayat di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya. Ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari weltuk. Napa niku? Apa itu? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah demit, lelembut, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya Mas Damar diselentek, dikeplak, area kemaluannya, ragu dan kembali awalnya. Ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar. Dengan kondisi itu, selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satu mengatakan, permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin, dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri. Wanggul apa Mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah. Dan dari tadi dia mengikuti kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakan, Sembujo. Si nenek mengangguk. Rapo-rapo nek sembujo. Gorong ambu, batang yokan. Nek iku baru bahaya. Tidak apa-apa kalau sembujo. Kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya. Sebenarnya, kata Mas Erik,
Bahasanya si nenek ini Jawa halus. Tapi karena saya gak bisa pakai bahasa Jawa halus. Terus ya nopo mbah? Sampai kapan kulo bakal diikuti? Lalu bagaimana mbah? Sampai kapan saya akan diikuti? Bar engkok ngalih dewe. Biarkan saja, nanti juga pergi sendiri, kata si mbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun, desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata merah dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. Turukno, kono sing kancamu. Tidurkan dulu temanmu di situ. Simbah masuk ke ruangan dalam. Sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih nggak habis pikir. Hanya karena kencing biasa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup membuat ngeri. Simbah keluar. Di tangannya ada kendi. Ngumbi iki, terus pas ngumbi ngadep kidul. Ben penyakitnya minggat neng kidul ya leh. Minum ini, lalu pas minum nanti menghadap ke selatan. Biar penyakitnya pergi ke selatan ya nak. Berusaha keras berdiri. Mas Damar menenggak air itu. Saiki melebu. Ayo nang omah. Aja mantu sek. Ben balasado. Ningali disek. Sekarang masuk rumah. Jangan keluar dulu. Biar bencananya bisa pergi. Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balasado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik. Bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilakan untuk istirahat. Saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang di desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri mendengar. Mas Erik hanya mendengar kata kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya wayahe, seduh, bolo, randak. Giliran mati saudaramu, ilmu. Habis itu, pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sanalah Mas Erik pun bertanya, "Badek pundi mbah? Mau kemana mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik, apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti sesuatu yang mengganjil, Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuk
di antaranya kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki, setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit dan membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, tidak bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah si Mbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal mengganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang semuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayat sudah diturunkan. Dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam. Bengong. Melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Jancuklah, batin Mas Erik. Seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat wajahnya, semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Saya yang dengar Mas Erik cerita menatap bingung. Maksudnya, ya apa Mas? Cacing dikubur iku, podo embe cacing nidor, lawang baiku. Maksudnya gimana Mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu itu kah?